ilmu kanuragan, ilmu kesaktiannya itu Luntur. luntur. Wah, ilmu saktiannya luntur. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo, sahabat Sehat Polkesma. Bertemu lagi dengan saya, Citra, yang hari ini akan memandu podcast kesayangan kita, Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Di hari ini sudah tidak terasa ya, ini sudah episode ketiga yang hari ini akan membahas topik yang sangat menarik. Topiknya relate dengan adik-adik mahasiswa ya. Hari ini kita akan membahas tentang gizi optimal bagi kaum milenial. Wah, itu menarik sekali ya informasinya ya. Jadi untuk topik kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat kompeten, narasumber yang sudah berpengalaman luar biasa untuk topik ini. Kita sambut saja narasumbernya yaitu Pak Dewe. Halo Pak Dewe. Halo, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Oh, selalu sehat. Selalu sehat. Segar banget ya Pak ya? Segar dan harus bersemangat. Luar biasa. Ini bersemangat. walaupun Malang dingin-dingin, hujan-hujan ya tetap semangat, tetap kelihatan fresh Pak Dewo nih ya. Harus fresh. Luar biasa. Pak Dewo ini adalah salah satu dosen di jurusan gizinya Polkesma ya Pak ya? Betul, Mbak Citra. Iya. Nah, Pak Dewo ini nanti hari ini akan menyampaikan informasi, menyampaikan pesan tentang betapa pentingnya gizi yang optimal ya Pak Dewo ya untuk kaum milenial gitu ya Pak Dewo ya. Oke. Sebelum kita ke topik yang utamanya nih Pak, saya pengen nanya dulu sama Pak Dewo nih. Kesibukannya apa nih Pak? Selain sebagai dosen yang sudah senior ya kayaknya Pak ya di gizi ya Pak ya. Apa Pak kesibukannya Bapak sekarang? Wah, yang sekarang ini Mbak Citra ya, ada beberapa kesibukan yang barangkali perlu mendapat prioritas saya gitu ya. Oke, apa Pak? Terutama sekarang dalam koordinasi akreditasi perpustakaan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes di Indonesia. Seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya, kebetulan saya menjadi Ketua Pokja. Luar biasa. Ketua Pokja daripada perpustakaan Poltekkes Kemenkes ini. Seluruh Indonesia ya Pak ya? Seluruh Indonesia. Oke, berarti Bapak yang ngurusin kalau akreditasi itu Bapak yang kemana-mana keliling gitu ya Pak ya? Ya, sebagai apa namanya istilahnya motivator saja. Oh, motivator. Kalau memang sempat ya kami langsung berkunjung. Seperti Oke. kemarin kami berkunjung ke Tasik gitu ya. Persiapan akreditasinya mereka gitu ya Pak ya? Iya, pendampingan lah gitu. Oke, pendampingan. Oke, siap. Selain itu apa lagi Pak? Saya kayaknya sempat lihat ya di CV-nya Pak Dewe itu bikin buku tuh banyak banget ya Pak ya? Luar biasa loh bikin buku banyak banget, kemudian aktif di macam-macam organisasi gitu. Gimana Pak bagi waktunya tuh Pak kira-kira? Nah ini Mbak Citra luar biasa ini. Saya yakin Mbak Citra juga sudah familiar sekali, sudah bisa membagi waktu di samping kesibukan saya sebagai ikut organisasi profesi Persagi, juga ikut dalam penerbitan buku. Oh, oke. Nah kebetulan sekarang saya ini menjadi editor di 7 penerbit buku. Luar biasa. Penerbit buku. Nah sekarang Itu khusus buat gizi aja Pak atau? gizi dan kesehatan. Oke. Jadi kami mengedit buku gizi dan kesehatan. Yang utama itu kegiatan sekarang editor, kegiatan Persagi, dan sebentar lagi ada kegiatan akreditasi prodi. Jadi oke. sebagai asesor. Oh, luar biasa, udah asesor, editor, motivator, dan tortor yang lain-lainnya. Ya, oke. Dan itu semua itu tidak bisa Bapak kerjakan kalau gizinya nggak optimal ya Pak ya? Nah, benar ya Pak ya? Tepat sekali ya pada siang hari ini bicara gizi milenial. Nah, gizi milenial, Ya. gizi optimal untuk milenial. Milenial. Nah, yang dimaksud milenial Nah, konsepnya Mbak itu. Citra gimana Mbak Citra? Milenial itu berarti yang milenium. Milenium ya, benar ya Pak ya? Iya.
yang lahiran tahun berapa Pak namanya milenial Pak? Yang milenial saya dengan konsep lahiran tahun 81 sampai 96. Nah, mereka sekarang berusia oke. antara 24 sampai 41 Berapa tadi? 81. sampai 96. Saya milenial berarti ya Pak ya? Wah, Mbak Waduh. Citra ini luar biasa. Ini memang tepat hostnya Hostnya itu orang milenial, milenial, bicara oke. milenial. Narasumber juga milenial nggak ini? Oh, kalau saya sih kalau di konsep itu baby boomer. Baby boomer. Jadi boomer. bukan milenial ya? Bukan milenial. Kolonial ya Pak? Wah, old. Old version Ya. tapi dengan semangat yang new. Dengan semangat Oke, luar baru. biasa. Wah, Kalau gitu. tadi saya milenial. Kemudian kalau Pak Dewo tadi apa tadi namanya? Boomer, Baby boomer. Oke. Iya. Itu kelahiran tahun berapa tuh Pak? Itu kelahiran tahun 46 sampai 64. Itu baby Oke, boomer. senior lah Pak ya. Senior citizen lah. Ya. Senior citizen. Senior citizen ya. Oke, ke topik lagi nih Pak ya. Berarti gizi optimal untuk kaum milenial. Nah, itu gimana tuh Pak? Gimana kita bilang gizi yang optimal itu yang seperti apa Pak? Nah, ini terima kasih, ini pertanyaan yang bagus dari Mbak Citra. Gizi milenial. Tapi sebelumnya supaya nanti konsep ini dipegang oleh sahabat sehat Polkesma, Iya. ada prinsip yang mengatakan you are what you eat. You are what you eat. Oke. Dirimu tergantung daripada apa yang dimakan. Oke. Seperti Mbak Citra sekarang. Aduh. Tell me what you eat. Tell me what you eat. Yang hari ini Pak? Ya, tell me what you eat, I will know who you are. Ceritakan kepada saya Aduh. apa yang Mbak Citra makan. Hari ini. Saya akan tahu siapa diri Mbak Citra. Ini Aduh. konsep aja, nggak usah Oke. cerita. Jadi oleh karena itu, karena kelompok milenial itu biasanya ciri-cirinya itu literasi tentang teknologi. Kalau oke. saya sudah gaptek teknologi gitu ya. Oke. Ya. Apa tadi? You You are are what you eat. Oke, saya hari ini makannya tadi sarapannya adalah susu. Susu. Nasi sama ayam. Itu sarapan, Pak. Iya. Nasi Susu sama ayam. ya. Makan siang sama, Pak. Iya. Nasi sama ayam juga, Pak. Iya. Makan malam nanti belum tahu Pak makan apa nanti malam nih, Pak. Nah, Tapi saya memang jarang makan sayur ya, Pak, memang, Pak. nah inilah pola makan bangsa Indonesia gitu ya. Aduh, tersangka deh saya ini. Bukan tersangka gitu Tersangka, ya. Pak, saya, Ini Pak. pola makan umumnya bangsa Indonesia. Gitu ya. Apalagi sudah sudah senja itu kurang makan sayur Iya, dan betul, buah. betul. Padahal kita sangat butuh Iya. hal-hal itu karena kandungan misalnya sayur dan buah itu tinggi serat misalnya Betul, supaya betul. defikasi kita itu bagus Oke, gitu ya. Jangan sampai nanti kita mempunyai masalah-masalah gizi yang terkait dengan gizi tadi. Iya, betul. Nanti jadi kurang serat, nanti macam-macam ya, Pak, dampaknya ya, Pak Macam-macam ya. dampaknya Oke. bisa kekurangan maupun kelebihan gizi. Oke. Nah, di konsep sekarang yang milenial harus ketahui bahwa ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014 Tentang apa tuh, Pak? tentang pedoman gizi seimbang. Nah, Oke. pedoman gizi seimbang itu salah satu tadi Mbak Citra mengatakan makan nasi, makan ikan itu melulu. Nah, karena pesan yang harus disampaikan kepada sahabat sehat Polkesma itu makanlah bervariasi Nah, atau itu ya, Pak. makan yang beraneka ragam. Aduh, itu Ya, Pak, makan PR yang banget ya, Pak. beraneka ragam. Ya, Iya. jangan karena apa prinsipnya kalau milenial itu ingin sehat dan produktif, ya makan beraneka ragam karena prinsipnya tidak ada satu jenis bahan makanan yang cocok memenuhi kebutuhan zat gizi kecuali Apa? apa Mbak Min? Air susu ibu untuk anak umur 0 sampai 6 bulan. Nah, itu ASI eksklusif memang kita Iya. perkenalkan Iya. ASI eksklusif itu. Nah, oleh karena itu di samping makan beraneka ragam, itu jangan lupa bersyukur. Oke. Karena apa? Walaupun makan beraneka ragam, zat gizinya banyak, tapi kalau tidak ada rasa syukur, ya, karena nanti mengganggu metabolisme Betul, juga. Jangan betul. makan pada dalam kondisi stres. Stres. Nanti penyerapannya juga Iya, jadi terganggu, nggak terganggu, ya, nggak optimal juga ya, Pak, ya. optimal juga.
Nanti Iya. generasi milenial ini nggak nanti siap Bersaing ya Pak, bersaing di betul era ya. global. Karena Betul. seperti Bapak Presiden mengatakan, manusia Indonesia yang diharapkan itulah manusia yang unggul, Betul, siap betul. bersaing di era global. Sebelum itu harus sehat, harus bergizi dulu ya Harus. makanannya ya Pak ya. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, you are what you eat. Dirimu tergantung Iya. daripada yang makan. Kalau Anda mau sehat, makanannya diperhatikan. Saya berarti tadi apa berarti Tak? Saya berarti tadi tuh, you are what you eat. Saya You are- makannya susu, Wah, nasi, ayam. Itu akan menggambarkan apa yang akan ada di dalam tubuhnya Oke. Mbak Citra, kan Oke. gitu. Saya makan sayur, kalau saya makan bakso. Nah, Bakso itu kan proteinnya Pak ya. Iya. Baksonya protein, ada mie-nya, ada Iya. sayurnya. Itu sudah seimbang Pak. apakah dalam satu menu, dalam Iya. satu hidangan makan Iya. siang, maksudnya sebaiknya, nah gini, ada prinsip juga Mbak Citra, khususnya sahabat-sahabat milenial, itu ada namanya isi piringku. Ah, oke. Dalam edukasi gizi sekarang kita mengandung konsep isi piringku. Isi piringku. Nah, isi piringku, misalnya kalau ada Mbak Citra makan siang misalnya, isi piringku dari segi makan beraneka ragam saja, diusahakan minimal ya 7 warna lah ada di 7 warna. di piring itu. 7 Itu warna salah ya. satunya indikator makanan Beraneka itu ragam ya? beraneka ragam. Oke. Jangan sampai misalnya mie, pagi siang mie dengan tambah sayur itu kan 2 warna. Jadi usahakan ya 7 itu kan salah satu menggambarkan. Iya, makannya soto, makannya rendang, makannya ayam geprek. Ini versinya versi mie, Pak. Nah, perhatikan juga proporsi dan porsinya. Oh, gitu. Nah, seperti Mbak Citra ini kan tubuhnya langsing gitu ya. Tubuhnya langsing itu menggambarkan itu sudah makanan atau zat gizi yang masuk itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu Nah, ya. ini perlu juga dicitrakan kepada sahabat Polkesma, bagaimana Mbak Citra menjaga Waduh. tubuhnya yang ideal. Nah, usahakan tubuh yang ideal. Ideal ya. Salah satu indikator tubuh Apa? yang ideal itu adalah namanya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. IMT ya, Pak ya? IMT. Oke. Kalau indeks massa tubuhnya Mbak Citra antara 18,5 sampai 25, itu sudah berat badannya sudah normal sudah ya. bagus. Itu ngitung IMT itu gimana Pak caranya Pak? Nanti mungkin sahabat Polkesma pengen ngitung-ngitung nih saya normal atau enggak gitu tuh gimana Pak ngitungnya? Nah, sahabat Polkesma yang berbahagia ya. Jadi memang ada rumus yang menghitung IMT, Oke. indeks massa tubuh, yaitu Berat berat badan. badan Mbak Citra itu Iya. ya dalam kilo. Dalam kilo, oke. Ya, misalnya berat badan Mbak Citra itu 57 misalnya. Masa segini 57 sih Eh, Pak? 57 ya. Dalam kilo ya. Dalam kilo, oke. 57. Oke. Kalau saya 60. Oke. Kalau saya 60 60, kilo oke. ya. Dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Oke, Jadi misalnya. tinggi badan saya misalnya 160. Oke. 1,6 kali 1,6. Oke, itu pembaginya ya Pak ya? Pembaginya. Nah, jadi 60. berat badan 60 dibagi Dibagi tinggi badan dalam Kuadrat. meter dikuadratkan. Oke, berarti 1,6 Bapak 60 dibagi 1,6 kali 1,6. Itu hasilnya Oke. kira-kira 23,5. Itu Oke. sangat-sangat normal ya berarti ideal. ya. Oke, berarti yang di rumah nih sangat silakan ideal. menghitung sendiri ya. Hitung sendiri nanti Coba berat nih badannya. kategorinya apakah ideal? Yang selain ideal, kategorinya Nah, apa lagi, Pak? kategori kalau di atas 25 sampai 27 berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014 tadi itu namanya overweight. Overweight. Jadi berat badan yang berlebih. Oke. Nah, di atas 27 itu namanya kegemukan atau obes. Oh, jadi beda ya Pak antara overweight sama obes itu beda ya? Sangat beda. Oh, oke. Cut off point tadi kan berbeda. Betul betul. Cut off point tadi kalau overweight itu di atas 25 sampai 27. Oke. Kalau obes itu di atas 27. 27. Nah, pemirsa atau sahabat Polkesma itu sendiri coba. Karena apa? Pesan khususnya mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang sudah berumur di atas
Yang kaum ini ya, kaum baby boomer. Kaum baby boomer ini Iya. itu sudah sewajarnya selalu memantau pertumbuhan atau perkembangan atau monitor berat badan. Iya, itu indikator untuk penyakit-penyakit Karena degeneratif ya, itu apa akan ya, Pak? ada kaitannya dengan penyakit-penyakit degeneratif. Karena apa? Umur-umur seperti saya itu ya baby boomer sudah umurnya sekitar 60, 63 sekarang ya. Oke, nggak kelihatan Pak. Itu Kayak umur 35 Pak. oh, 35. Ide-idenya yang penting ya. Umur boleh, umur apa? Apalah arti sebuah angka lah angka Pak ya. sebuah angka. Oke. Nah, karena umur-umur seperti saya itu ya terjadi gangguan-gangguan atau penurunan fungsi-fungsi organ. Oke. Fungsi mata, apa pencernaan, GI tract kita, hati, ginjal, paru sudah menurun. Oleh karena itu juga harus mengatur gizinya, Iya. tidak hanya perlu orang milenial Milenial saja. saja. Semua dalam Oke. siklus daur kehidupan itu perlu diatur gizinya. Nah, Oke. khusus kaum milenial ini memang harus gizinya baik. Untuk apa? Karena ada keunggulan kalau gizinya Oke. baik. Oke. Salah satunya masalah intelektual. Untuk jangka pendek intelektual. Oke. Dan kalau misalnya dia gizi terus bagus, bisa mempengaruhi produktivitas. Oh, oke. Nah, kalau mahasiswa produktivitas belajar. Iya, betul. Kalau orang kekurangan gizi, taruhlah orang anemi. Ya, orang anemi kan lemas, lesu, loyo, Iya. donglai. Iya, Dia tidak bisa konsentrasi 2 jam. betul. Nah, Langsung. kalau mahasiswa gizinya optimal, Iya. gizinya baik, dia bisa konsentrasi sampai 4 jam. Iya, ya. Baru istirahat lagi. Oke. Dan walaupun misalnya kita bekerja sebagai dosen atau staf di Polkesmas, rata-rata 8 jam lah gitu ya. Nah, kalau orang yang kekurangan gizi di kantor sih 8 jam, tapi nggak Kemana-mana ya. nggak Iya. produktif. Udah Udah ngelemes. lemes, nggak produktif, disuruh kerja ya, iya tapi ya mana produknya? Iya, Nah, oke. karena konsep sekarang namanya literasi tidak hanya bisa baca, tulis, dan mengkaji, tapi harus menghasilkan suatu produk. Oke. Itulah orang yang namanya literasi. Oh, oke. Harus ada betul. produk. Iya, Nah, iya. kalau milenial nih gizinya baik, optimal, saya yakin akan menghasilkan produk. Betul. Produk itu jangan artikan barang saja. Iya. Jasa juga produk, Oke, produk barang dan jasa. Jasa. Gitu Mbak Citra. Tadi menarik Pak, saya waktu Bapak bilang kalau milenial mahasiswa gitu ya nggak bagus gizinya dia akan lemes gitu ya. Iya. Karena kebiasaan juga waktu saya mahasiswa juga begitu Pak. Saya jarang sarapan Pak. Ya kan, pagi bangun sudah kesiangan ya, kuliah jam 7:30, jam 7 baru bangun gitu kan ya. Nggak sempat sarapan, jadi lemes selama kuliah. Itu kan juga mengganggu ini juga ya Pak ya. Sangat mengganggu. Jadi harus biasa sarapan ya Pak ya. Biasakan sarapan. Karena apa? Sarapan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan energi atau Betul. kalori pada saat dia belajar. Betul. Kalau dia pagi tidak sarapan, bagaimana mengeluarkan tenaga? Betul. Tidak ada Betul. tenaga. Iya, Nah, iya. jadi konsentrasi itu penting dari tenaga yang memang kita butuhkan sesuai dengan yang Tapi gininya Pak, apa namanya, sarapannya itu apa Pak yang bagus atau yang sehat untuk milenial nih Pak? prinsipnya ya harus mengandung semua zat-zat gizi. Walaupun Oke. porsinya relatif kecil, misalnya hanya sekitar 15 sampai 20% sampai 30% bisa lah untuk sarapan itu komposisinya. Untuk yang agak siang itu mungkin porsinya lebih banyak Iya, sampai karena- malam dan lain sebagainya. Tapi wajib jangan sampai perut kita itu kosong. Kosong, Nah, betul, kalau perut ya. kosong ada apalagi bunyi krok-krok dan lain sebagainya. Ini mengganggu konsentrasi mahasiswa belajar, termasuk dosen juga kan Iya. mengganggu. Dan saya senang melihat Mbak Citra dan sahabat Sehat Polkesma ada kebiasaan yang baik yang saya lihat dari teman-teman dosen maupun tenaga kependidikan. Dia nggak sempat sarapan di rumah, tapi dia membawa bekal. Saya itu Pak. Nah, itu Saya. itu suatu perilaku yang bagus itu. Iya, Itu karena perilaku tadi yang Pak Dewa bilang gitu kan, kalau nggak sarapan itu nggak akan bisa produktif 8 jam ke Ya, depan 8 itu jam. ya. Iya. Iya benar, jadi lapar. Kalau udah lapar tuh tidak konsentrasi ya Pak jadinya Tidak ya Pak ya. konsentrasi. Tidak konsentrasi gitu ya. Oke, terus kemudian kalau tadi kan sarapan itu porsinya hanya sekian persen karena memang untuk pagi aja ya Oke. Pak ya. Kemudian siang itu harus agak banyak banyak. karena
untuk selama hari-hari itu ya. Iya, aktif Kalau lebih aktif, betul. otot kita lebih aktif, pikiran kita lebih aktif juga sih. Ya. Oke, kalau malam itu jam berapa sih Pak batasnya kita harus boleh makan itu Pak biasanya? Itu kita kan sering salah ya gitu ya. Kadang Iya. sebelum tidur malah baru makan terus langsung tidur. Itu gimana Pak Dewo? Nah, kalau kita melihat ritme, ya kalau kita melihat ritme daripada GI tract kita, saluran pencernaan kita, memang supaya nanti endorfinnya meningkat pada waktu malam hari, diusahakan kita makan malam itu paling akhir lah sampai jam 8 malam lah Oh, gitu. oke. Supaya nanti karena apa? Kalau makan terlalu malam nanti ya karbohidrat saja untuk menjadi energi itu nasi atau beras itu 4 jam dia butuh. Karena di sini perut, walaupun kita tidur, perut tetap bekerja. Nah, nanti bagaimana hormon endorfinnya, hormon kesenangan itu keluar, gitu. Hormon pembunuh penyakit-penyakit itu sudah keluar malam-malam itu. Jangan sampai nanti kita tidak bisa tidur gara-gara kita kekenyangan. Oh, Ya, gitu. itu Bisa kan gitu ya berarti ya Pak? nggak bisa kekenyangan, bisa saja orang tidak bisa tidur gara-gara perutnya ini bekerja keras. Iya. Dia melakukan yang namanya metabolis. Walaupun dia tidur, perutnya bekerja. Iya. Karena apalagi porsi makanan malam itu Iya. terlalu tinggi. Iya ya nasinya Banyak. nasi padang gitu Iya. misalnya Pak ya, makan malamnya jam 10 makan nasi padang gitu ya. Itu Waduh. perut kerja berat itu. Iya, harusnya dia bisa optimal kerjanya Bisa harusnya ya. optimal. Jadi Oke. ritmenya harus perhatikan gitu. Oke. Ritme terutama ritme usus. Betul, betul. Termasuk ya ritme usus, walaupun kaum milenial ususnya masih bagus gitu ya, tapi tetap diperhatikan Iya. ritme itu, Betul. kapan kita harus istirahat dan lain sebagainya. Jangan juga nanti karena masih muda lah, nggak apa-apa lah di ini aja lah sembarangan makannya nanti akan terbawa pas nanti sudah berumur berarti ya Pak Dewo ya. Jangan, karena seperti yang saya ceritakan Mbak Citra tadi, tell me what you eat, I will know who you are. Ceritakan apa yang Anda makan, saya akan tahu siapa dirimu. Kalau kebiasaan pada waktu muda makanannya seperti Iya. banyak makan gorengan dan lain Iya. sebagainya, sudah dipastikan nanti pada saat dewasa atau menjelang tua itu penyakit-penyakit banyak yang mengintai yang betul. terkait dengan pola makan. Betul, betul. Misalnya DM, DM. ya ginjal, Hmm. hipertensi. Iya. Oleh karena itu di food pyramid, nanti barangkali sahabat milenial Poskesma itu perhatikan 3 ini yang diperhatikan. Apa itu, Pak? Pertama, konsumsi gula. Oh, oke. Konsumsi gula tolong dibatasi, bukan tidak boleh. Ya, konsumsi gula. Yang kedua, garam. Garam, oke. Garam itu juga harus dibatasi. Dibatasi, oke. Dan yang ketiga itu adalah minyak. Hmm. Nah, minyak supaya nanti pola makan kita bagus. Kalau dulu zaman baby boomer saya belajar di SMA dulu, Iya. kita mengenal namanya konsep 4 sehat 5 sempurna. Oh iya. Oke. Kita mengenal namanya konsep 4 sehat 5 sempurna. Karena memang pada waktu itu banyak pola penyakit yang terkait dengan gizi kurang. Oh, gitu. Ya, pada waktu itu cocok 4 sehat 5 Iya, sempurna. iya, iya. Nah, kalau sekarang dengan pola makan tadi masih menerapkan 4 sehat 5 sempurna, itu akan terjadi bencana di Indonesia, bahkan di dunia nanti. Bencananya itu bukan gizi kurang lagi berarti Pak? Nah, karena bencananya? apa? Sekarang pola penyakit, pola makan sudah berubah. Berubah, betul, Oleh betul. karena itu, Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014 itu mengusulkan atau ingin mengedukasi bangsa Indonesia dengan konsep pedoman gizi seimbang. Oke. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu Mbak Citra dan sahabat Polkesma, 4 sehat 5 sempurna itu sudah almarhum. sudah almarhum. Bagi dosen yang nanti kalau masih melakukan edukasi 4 sehat 5 sempurna, waduh, itu bukan literan itu. Udah out of date ya, Pak ya? Out of date itu jangan Iya. sampai. Karena apa? Sudah di SK Menteri Kesehatan itu sudah mengatakan ini adalah
tema sentral untuk edukasi gizi. Jadi kalau tema sentral untuk edukasi gizi tergantung daripada kelompok umur itu. Jadi tidak bisa disamakan. Iya, Walaupun iya, ada 10 pesan gizi seimbang secara umum, tapi per kelompok umur ada lagi. Beda lagi ya Beda berarti lagi, ya. Berarti per segmen umur Per berarti segmen umur. karena beda kebutuhan akan Beda gizinya itu kebutuhan, ya Pak beda ya. aktivitas, Betul, beda betul. anatomi fisiologis, Iya, betul, ya, betul. fungsi-fungsi organ yang Iya. berbeda. Jadi kalau semua disamakan ya nggak bisa. Iya, betul betul. Jadi emang harus sesuai dengan kebutuhannya gitu ya Pak ya. Kebutuhan, aktivitas. Iya, Kalau betul. dulu tuh Pak Selma Sempurna nggak diperlihatkan ada aktivitasnya bagaimana. Iya. Karena apa? Kalau aktivitasnya baik, metabolisme juga baik. Iya. Dulu tidak diperhatikan ada air. Nah, sekarang harus diperhatikan ada air. airnya dan sanitasi tidak boleh lupa. Jadi iya, jadi 4 sehat 5 sempurna sekarang beralih ke pedoman gizi seimbang, memang food pyramid, tapi di sampingnya ada tidak hanya makanan, tapi ada aktivitas tadi, ada sanitasi, ada air juga diperhatikan. Oke. Kalau misalnya kita makan ya kekurangan cairan, Iya, juga nggak bagus penyerapan juga. nggak bagus juga, Iya, defekasi kita nggak bagus Betul, juga. betul. Jadi tidak hanya gizi itu bicara gizi saja, Iya. ada antara interaksi gizi dan makanan, interaksi gizi dan dengan zat gizi, interaksi gizi dengan obat. Oke. Jadi makanya kalau dokter kadang-kadang minumlah obat ini sebelum makan, Iya, misalnya. Ini minumlah obat ini setelah makan. Jadi zat gizi satu dengan zat gizi itu bisa bertabrakan nanti. Oke. Karena ada bahan makanan memang inherent sudah ada misalnya toksik di sana. Oh, kalau dicampur sama Dicampur bahan yang ini, bahan akan bereaksi kurang tepat. iya, malah jadi nggak manjur obatnya gitu ya Pak ya. Oke. Kalau di gizi di D4 kalau nggak salah ada pelajaran atau mata kuliah interaksi obat dengan makanan. emang Supaya khusus ya? bagaimana nanti makanan ini berinteraksi di dalam Iya. tubuh. Jangan sampai antagonis saling Iya, betul, bertabrakan dan lain sebagainya. Kan ada yang sering pernah saya dengar itu Pak ya, kalau minum obat jangan pakai susu, kayak gitu-gitu ya berarti ya Pak ya? Kan itu indikasi medis sih biasanya. Oke, Jadi oke. indikasi medis hanya gizi kita barangkali bagaimana menyiapkan makanan. Kan. Jadi ada interaksi zat gizi dengan beberapa penyakit, misalnya di kubis, di kubis, di apa lagi yang di batu banyak ada daun singkong, Oke. singkong itu Oke. ada namanya zat goitergenik. Oh, itu apa Pak namanya Zat kayak gitu Pak? goitergenik menghambat penyerapan yodium. Oh gitu. Iya, jadi nggak sembarangan makan itu. Oke. Jadi tiap hari makan kubis, makan kol, singkong. Ini zat Kan goitergenik, sayur gitu ya, ini kan soalnya sayur, tapi ternyata akhirnya punya dampak yang beda ya. Dampak, iya. Jadinya malah kekurangan yodium Kurang jadinya. yodium karena ada zat yang menghambat Oke, penyerapan betul. yodium. Ada juga zat gizi dengan zat gizi saling membantu. Misalnya Pak? Misalnya dengan vitamin C dengan vitamin D gitu ya. Jadi saling membantu itu mengaktifkan meningkatkan penyerapan dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau belajar gizi tidak hanya belajar ini, tapi apa yang terjadi? Oke. Nah, terjadi dalam perut aja. Kita dulu pelajaran di SMA kan mengenal metabolisme itu ada dua, katabolisme dan anabolisme. Nah, gitu zaman dulu kan. Nah, ini pada waktu kita makan ini kan terjadi katabolisme. Oke. Kata bagaimana makanan itu dicerna, dipecah dan lain sebagainya. Nanti anabolisme, misalnya karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen di hati. Misalnya. Oke. Jadi Mbak Citra mengingat hati itu adalah sentral metabolis. Perhatikan, kalau bicara gizi, kalau hati sudah rusak, metabolisme dalam tubuh kita pasti akan hancur. Oh gitu. Ya, maka hati itu bukan hatinya Mbak Citra ya. Kalau sarahin. hatinya Mbak Citra selalu Hati-hati. Selalu bernaung di mana kan? Aduh. Jangan curhat Pak. Curhat dikit. Oke. Jadi hati yang penting ya berarti ya Pak ya. Kalau untuk metabolisme Oke. hati, karena hati itu sebetulnya mempunyai 3 fungsi sentral. Oke. 3 fungsi sentral. Yang pertama central of metabolism. Oke, central of metabolism. Jadi Oke. pusat metabolisme Oke. ada di hati. Kalau hati sudah rusak, metabolisme akan terganggu. Termasuk metabolisme makanan ini. Oke. Itu yang pertama. Makanya gizi dan metabolisme penting sekali hati diperhatikan. Ya. Yang kedua central of storage.
Oke. Pusat penyimpanan Penyimpanan. semua zat gizi Hmm. di hati. Makanya kalau lihat kandungan gizi dari hati itu tinggi sekali. Iya, Ya, betul. karena di sana central of story. Oke. Ya. Dan yang terakhir central of intoxication. Oke. Membunuh kuman-kuman. Kalau ada itu kuman itu masuk, dia perang dulu ini dulu hadapi dulu saya. Saya akan mengeluarkan sesuatu ini. Oke. Jadi ingat 3 sentral tadi, pusat Iya. tadi. Kalau hati sudah rusak, ya hampir semua Semuanya organ akan rusak, ya. terganggu. Jadi central of Metabolis. metabolis, central of storage, Storage, central of in- intoxication. Oke. Intoxication terganggu juga. Iya. Kita mudah sekarang penyakit. Penyakit, betul ya. Perhatikan hati. Wah, kita. ngeri banget. Gini banget berarti ya, Pak ya. Iya, Betul-betul. hati itu. Hati-hati sama hati gitu ya, Pak. Hati-hati sama hati, pelihara hati. Wes, Terutama di samping hati organ kita, hati pikiran kita. Oke, iya, iya. Pikiran kita hati. Menjaga hati gitu ya, Ya, Pak ya. menjaga hati. Luar biasa. Tadi itu ya apa namanya? Ini ya, Pak, benar-benar sepenting itu ya, Pak, yang makanan yang kita masuk ke dalam badan kita ya, Pak ya. Tadi yang apa namanya? Yang tadi yang piramida apa tadi? Apa bilang? Food pyramid. Food pyramid ya. Piramida makanan. Jadi menjaga apa membatasi gula. Yang di atas. Oke. Ya, di food pyramid itu ada 4 layer. Oh, 4 layer, 4 oke. lapisan. Oke. Lapisan yang paling bawah itu sumber karbohidrat Oke. untuk energi. Misalnya apa, Pak? Di sana ada gambar-gambar, ada nasi, Nasi. ada jagung, ada sumber-sumber karbohidrat, Singkong. singkong dan lain sebagainya. Itu porsinya paling banyak, Oke. paling banyak. Yang kedua itu adalah sumber pengatur. Oke. So, pengatur di Misalnya? sana ada sayur, ada buah di sana, dan yang ketiga itulah sumber pembangun. Oke, misalnya Pembangun di sana ada ikan, ada ayam dan lain sebagainya. protein gitu ya, Pak? Ya, bisa? protein. Oke. Dan puncak tadi yang harus sedikit piramid tadi semakin ke atas semakin kecil. Oh, iya, Yang oke. 3 tadi gula, garam dan Minyak. minyak. Oke. Jadi ini pernah dulu saya sudah kenapa kok bentuknya tumpeng? Kalau dulu Pak Sehat 5 sempurna kan bulat gitu ya. Sekarang tumpeng. Nah, itu setiap negara diwajibkan oleh WHO membuat food pyramid ini. Oh, oke. Karena setiap negara pola makan itu berbeda-beda. Beda, Dan pesannya juga berbeda-beda. Karena masalah di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, kalau kita 10 pesan gizi seimbang secara umum, kalau negara lain seperti Amerika, Cina, dan lain punya pesan-pesan sendiri sesuai Oke. dengan kondisi masyarakat yang ada di Oke. sana. Iklim juga di sana Oke, bagaimana? beda ya. Beda. Berarti kalau tadi Pak Dewa bilang yang paling bawah itulah karbo, kemudian Iya, sayur, pengatur, kemudian apa protein. protein pembangun, Oke, dan yang tadi itulah yang tadi ya gula, gula, minyak. garam, Oke, minyak. berarti Jadi harus lebih banyak sayurnya dibandingin dagingnya dong berarti ya, Pak ya? Iya, Nah, tergantung itu juga ya. di mana kita hidup. Oke, di Indonesia deh Pak Di misalnya. Indonesia ya seperti itu beda dengan di luar negeri Oke. yang iklimnya dingin. Oke, kalau Dia iklim juga dingin? banyak juga daging-daging Oke, ya, untuk oke. menghasilkan nutrisi. Nah itu tadi yang di puncak tadi kan, yang gula, yang garam, minyak. minyak. Nah paling sekarang itu tambahan-tambahan bumbu-bumbu penyedap itu loh Pak. Apa Iya. namanya? Kayak micin. Nah itu juga menjadi tantangan juga tuh Pak. ya. Apalagi sudah terbiasa masak pakai micin kan gitu ya Pak. Micin itu boleh nggak sih Pak sebenarnya Pak? Boleh, kenapa? Boleh ya? Dan itu dibutuhkan. Gitu ya, kan Tapi- soalnya orang-orang bilang tapi, jangan jangan pakai micin gitu kan Pak ya. Tapi jangan terlalu banyak. Itu Iya. namanya kalau berlebihan itu Chinese Iya. Restaurant Syndrome. Oke, Chinese Restaurant Syndrome. Jadi kalau kelebihan itu namanya Chinese Restaurant. Kenapa, Pak? Karena pada saat itu kalau terlalu banyak makan itu mual-mual, muntah-muntah. Dan itu gejala di Chinese Restaurant Syndrome. Oke, tapi boleh ya Pak pakai itu Boleh. ya? Dan Soalnya justru itu- anak-anak apa sih ini- Pak MSG? MSG. Istilahnya MSG itu singkatan. Singkatan. Monosodium glutamat. Oke. Untuk anak-anak dibutuhkan. Oh. Bahkan Persatuan Ahli Gizi Indonesia pernah dengar pendapat dengan DPR tentang kontroversi tentang MSG. MSG. Justru kita anjurkan dalam porsi yang benar. Itu bener tuh berapa Pak porsinya Nah, biar nggak ada ini? ukuran-ukuran tersendiri. Oke. Ya, depend on umur setiap Oke, orang itu oke. berbeda-beda. Nah, seumuran saya gini misalnya Ya, Pak. kalau garam misalnya ya, garam itu ya tidak lebih dari 10 gram per hari. Itu Kalau garam, oke. Kalau sodiumnya tergantung kandungan sodium yang ada di sana. Cut off point-nya 10 gram itu.
berarti bukan nggak boleh pakai MSG berarti ya Bukan Pak? nggak boleh. Nah itu tuh kita Ju- sering justru- salah konsep di situ ya justru Pak ya? MSG kan penyedap Penyedap rasa? rasa, Oke. rasa itu. Di samping ada hal-hal yang memang yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan, pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah itu tuh menarik itu Pak. Jadi Kan- jangan sampai salah kaprah. Iya, Jadi kita sering ada salah itu, namanya, Pak. apa namanya bahan tambah makanan yang diizinkan. Bahan tambahan makanan, oke. BTM istilahnya, bahan tambahan makanan yang diizinkan, bahan makanan yang tidak sudah ada permennya Pak itu. Oke. Jadi masyarakat jangan tergoda oleh informasi-informasi di luar daripada konsep ilmiah, ilmu gizi. Ya, Ini sudah ahli gizi yang ngomong loh ini ya, jadi jangan takut. Sudah dengar pendapat dengan DPR. Iya. Memang ada penelitian yang tikus itu seperti penelitian tikus, itu ada tanda-tanda seperti tadi itu. Kalau itu dosisnya berlebihan. Seperti dulu pembimbing saya namanya Ibu Susira Sutarjo yang meneliti pemberian MSG itu kepada MSG. tikus. Tikus. Ada gejala-gejala tanda-tanda seperti itu. Soalnya kan sering dipakai bercandaan juga kan, kalau misalnya kebanyakan micin tuh jadi bodoh, jadi apa gitu kan, padahal ya berarti itu salah kaprah ya berarti ya Pak informasinya ya. Jadi kalau kita mempelajari sosiologi dan antropologi gizi, di tempat kita tuh ada keyakinan, ada kepercayaan, ada namanya tabu. Kalau keyakinan atau pantangan yang terkait dengan agama memang tidak bisa dirubah. Oke. Tapi kalau pantangan yang terkait dengan sosial budaya itu bisa dirubah. Oke. Contohnya Mbak Citra, saya mengadakan penelitian sosiologi dan antropologi gizi di Kabupaten Malang. Oke. Temuan saya menarik. Apa Pak temannya Pak? Di satu desa itu tidak boleh makan sayur kelor. Oh. Coba bayangkan, padahal daun kelor itu Iya. gizinya tinggi, Iya, katanya apa daun yang ajaib gitu Oke, ya, ha. daun yang miracle Iya. apa itu. Di sana itu tidak dimakan. Nggak boleh. Ada alasan 3 yang utama. Oke. Apa Pak? Pertama, itu kalau makan daun kelor itu katanya ilmu kanuragannya, ilmu kesaktiannya Luntur. itu luntur. Nah, saktiannya luntur. Yang kedua, Oke. kalau makan daun kelor itu susuknya, kecantikannya itu akan memudar. Ngeri. Memudar katanya. Oke. Memudar. Saya yakin Bu Citra kan dari Bali nih. Apa juga ya? Ya kan? Pasti di Bali itu tiap halaman zaman dulu itu Iya. pasti ada daun kelor. Iya benar. Nah, buktinya Mbak Citra cantiknya luar biasa. Iya Pak. Cantik tetap. Nggak, Pak saya malu deh Pak. Saya lihat Mbak Citra pertama kali saya lihat Mbak Citra ke Poltekkes Kemasan Malang ini, wah Mbak Citra siapa ya? Saya dengar pada waktu upacara, wah Mbak Citra ini lembut suaranya, manis bisikannya. Ini bahas gizi Pak. Mas gizi, ini gara-gara gizi. Oh, iya, Itu oke, agak oke. yuin. Oke, Ya, dan terus? yang terakhir, ya, Oke. katanya Heeh. Pak Dewo, daun kelor itu untuk memandikan mayat. Oh. Betul ya gitu ya? Untuk memandikan mayat katanya. Oh kelor gitu. itu. Jadi nggak boleh dimakan gitu. Nggak boleh dimakan. Oh, padahal sebegitu tingginya khasiatnya sarga Pak. gizi. Nah, kaum milenial ini jangan percaya tahayul-tahayul yang Nah, terkait dengan itu. sosial budaya. Betul. Nah, ini bisa dirubah dan berubah ini tidak bisa satu generasi. Mbak. Betul, Satu generasi berikutnya berapa generasi karena itu sudah melekat dari Oke, nenek-nenek dan oke. moyangnya. Nah, yakinkan bahwa masalah tabu, keyakinan, kepercayaan, dan pantangan itu yang terkait dengan agama. Ya, itu yang nggak boleh Tidak boleh diutak-atik ya. Utak-atik. Tapi berhubungan dengan sosial budaya, utak-atik saja nggak masalah. Yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu gizi. Betul. Ada dasar ilmunya gitu ya Pak ya. Ada dasar logikumnya. Jangan Oke. asal kadang-kadang ngomong itu, wah ini harus mengandung gizi dan lain sebagainya. Ya, itu ilmunya terlalu canggih gitu. Ngawang itu canggih itu saya plesetkan cangkeme ngganggih. Cangkeme ngganggih. Itu kan Cangkeme kadang-kadang ngganggih. nggak karuan ilmunya Iya, nanti. ha. Bayangkan kalau kita
pelajari gizi, kalau main causesnya penyebab utama dari sosiologi, antropologi, gizi nggak diperhatikan, masalah gizi akan begini terus. Iya, betul. Karena betul. pendekatan sekarang pemberian makanan tambahan PMT sudah Iya, terjadi. iya. Apa sebetulnya penyebab? Pangan lokal banyak loh, Iya. Mbak Citra, tapi nggak dimanfaatkan. Iya. Daun beluntas, daun kato, apalagi daun turi, apa itu banyak sekali. Kalau masyarakat kita sadar akan gizi dan pangan lokal itu memang lebih baik daripada makanan-makanan dikemaskan, ya itu mungkin status gizinya akan Jauh lebih baik. lebih ya. baik Oke. daripada sekarang. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Sehat Polkesma, mari kita kembali ke alam. Oke. Back to Nature. nature. Oke. Nah, banyak sekali. Masa kita katanya negara apa namanya, gemah ripah, Loh jinawi, iya. tata tantram karto rahaja. Apa yang nggak ada di Indonesia? Iya, Ya. semua ada Pak ya? Semua ada. Kok kita negara agraris? Iya, betul. Kok kekurangan gizi kan? Iya, Aneh. aneh ya. Apa yang terjadi? Apa yang salah nih? Iya, Nah betul. ini kita negara katanya negara kepulauan dengan pantai terbesar kedua di Indonesia. Kok import garam? Nah, kan aneh juga kan? Nggak agraris, banyak kurang gizi. Negara pantai terbesar kedua di dunia kok import garam? Aneh-aneh kan itu. Iya. Berarti intervensinya itu bukan cuma jangka pendek ya, kayak tadi cuman ngasih makan tambahan terus selesai, tapi lebih Iya. kepada edukasinya berarti gitu ya Pak ya? Salah satunya edukasi. Edukasi gizi ya. Edukasi memang dampaknya jangka panjang. Betul, betul. Tapi kalau memberikan PMD nggak salah, tapi kan baru Jangka pendek gitu ya. mengatasi tanda dan gejala sudah Betul, sakit. betul. Habis itu Udah. kalau program pemerintah itu ke PMT kan diberikan 90 hari. Memang berat badannya naik untuk anak-anak. Tapi setelah itu Udah gitu aja berarti. udah hilang Iya, lagi, hilang lagi. kambuh lagi. Karena masyarakat nggak terdidik Iya. tentang gizi Gizinya. tadi. Berarti itu kira-kira berarti perannya Polkesma bisa di situ berarti ya Pak ya? Nah, ini yang paling menarik pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Peran yang menarik. Perannya, iya. Peran Polkesma ini. Nah, peran Polkesma dalam mencapai gizi optimal atau menurunkan masalah-masalah gizi. Ya. Kalau saya ambil contoh satu saja masalah gizi. Masalah gizi stunting saja, Mbak. Oke. Nah, di sana ada namanya 5 lembaga atau organisasi yang harus terlibat di dalam penurunan stunting. Oke. 5 itu namanya pentahelix. Oke. Pentahelix. Pentahelix, oke. Ya, pentahelix itu siapa? Mm-mm. Yang pertama adalah government. Ya, Government pemerintah. Pemerintah, memang. oke. Karena dia bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua ini adalah wirausaha. Yang businessman. Businessman. Kalau dia punya CRA, CSR, CSR, ya, dana-dana bisa untuk stunting. Ya. Memang diharapkan oleh Iya. pemerintah sekarang Sebagai untuk, mitranya ya, Pak, ya? sebagai mitra. Oke. Di samping pemerintah, businessman, ya ada juga media. Oke. Jadi media itu menginformasikan hal-hal yang positif tentang apa namanya masalah-masalah stunting. Oke. Dan yang keempat itu community. Mm-mm. Jadi pemberdayaan masyarakat Masyarakat. seperti Posyandu ini harus Digalakkan lagi. digalakkan betul-betul karena itu kan salah satu tempat untuk melakukan deteksi dini. Di sini. Dan yang terakhir ini yang ditanyakan Mbak Citra Iya. tadi adalah akademisi. Oke. Nah, pentahelix ini harus berperan. Kalau salah satu pilar ini ya nggak berperan, mungkin program-program gizi tidak akan optimal. Oke. Terutama akademisi. Nah, akademisi contohnya Poltekkes Kemenkes Malang. Dalam tupoksinya kan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ya, di dalam misalnya salah satu pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini harus ada Wilbin, sudah dilakukan oleh Poltekkes sama wilayah binaan. Binaan, oke. Ada namanya KKN tematik. Ya, tematik stunting. Karena itu kita sudah punya MOU dengan instansi terkait yang masalah stunting ini. Jadi penelitian Oke. seperti tahun sekarang aja kami di Polkesma ini bekerja sama dengan Brawijaya, dengan Kementerian Badan BRIN, dengan Asian Development Bank, itu dibiayai sekitar 400 juta
Kebetulan saya adalah salah satu anggota. Oh, luar biasa. Salah satu penelitian yang terkait dengan stunting di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Nah, penelitian, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya itu perannya di sana, termasuk edukasi. Nah, saya melihat di Polkesma sudah bagus sekali edukasi. Di direktorat itu ya, di pengabdian masyarakat itu selalu ditawarkan ke jurusan atau prodi siaran di RRI. Iya, betul. Nah, ini kan edukasi kepada masyarakat. Betul. Ini memang hasilnya, outputnya kelihatan memang jangka panjang. Edukasi tidak seperti makan cabai rasanya pedas sekarang. Langsung, iya, betul. Tapi ini tidak. Nah, ini suatu program yang luar biasa dari Polkesma untuk membantu menyadarkan masyarakat tentang gizi. Peran dari akademisi. Akademisi. Saya sering terlibat misalnya membuat peraturan perundang-undangan atau perda gitu ya. Perda dan lain, saya membuat pedoman-pedoman yang dibutuhkan oleh dinas kesehatan atau pemerintah daerah. Saya yakin di jurusan gizi ini juga perannya luar biasa. Apalagi sekarang setiap tahun di Kementerian Kesehatan itu ada penelitian namanya SGGI. Survei Status Gizi Indonesia. Nah, penanggung jawabnya adalah Direktur Polkes Malang. Ya, wakil penanggung jawabnya adalah ketua jurusan dan anggota penanggung jawab di kabupaten kota itu dosen-dosen. Perannya sudah luar biasa. Polkes Malang. Nah, ini perlu ditingkatkan, dikembangkan, jalin kerjasama yang baik. Gitu. Saya kan sudah cukup lama ya memantau perkembangan di Polkesma ini kan. Sudah berperan sangat aktif sekali ya Pak Dewa ya. Terutama teman-teman. Oke. Nih Pak Dewa, kita nggak berasa sudah lebih dari 30 menit ya kita ngobrol-ngobrol tentang gizi ya Pak Dewa ya. Mungkin sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, mungkin ada closing statement Pak Dewa dari Pak Dewa untuk terkait dengan gizi optimal ini, silakan. Nah, khusus sahabat sehat Polkesma ya, senang sekali kegiatan ini dilakukan secara rutin. Tadi Mbak Citra, host kita yang cantik ini mengatakan ini yang ketiga gitu ya? Iya, ini yang ketiga. Yang ketiga. Saran saya ini perlu dikembangkan, ya, ditingkatkan terus sehingga masyarakat kita di lingkungan Polkesma juga sadar akan literasi kesehatan dan gizi khususnya. Nah, yang kedua, mari kita jaga kondisi gizi kita dengan menerapkan yang namanya PGS. Pedoman gizi seimbang sesuai dengan kelompok umur. Mari tinggalkan pesan-pesan yang lama yang sudah tidak sesuai seperti 4 sehat 5 sempurna, itu sudah almarhum, itu sejarah. Ya, jangan sampai nanti sahabat-sahabat dosen atau mahasiswa kalau edukasi gizi masih menjelaskan pentingnya 4 sehat 5 sempurna. Nanti kan kurang pas gitu dari segi ilmu yang terkini. Barangkali itu saja. Mari kita sehat melalui sahabat sehat Polkesma. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Dewa, ini sangat komprehensif ya. Ininya informasinya menarik untuk disampaikan kepada sahabat sehat Polkesma. Dengan berakhirnya closing statement dari narasumber, berakhir pula Polkesma Talk episode ketiga kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke semua sosmed yang teman-teman punya. Saya izin pamit, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tapi sebelum pamit, berikan sesuatu kepada Mbak Citra. Apa Pak? Ini adalah bunga. Mohon diterima supaya nanti sahabat sehat Polkesma selalu berbunga-bunga. Terima kasih Pak Dewa. Sampai ketemu lagi.